Nama saya Dinda Trihandayani. Saya Ainur Holifa. Saya Muhammad Yanji Saputra. Saya Alia Nurdin. Di sini kami akan menjelaskan tentang strategi pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. A. Mempertimbangkan potensi masyarakat. Pemberdayaan komunitas hendaknya dimulai dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki masyarakat. Potensi yang dimaksud adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam masyarakat. Sebagai contoh, pihak pemberdayaan harus menerima pandangan, pendapat, pengetahuan, dan kondisi lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pemberdayaan. B. Memberikan pendampingan secara berkelompok. Dengan mempertimbangkan efisiensi keterbatasan waktu dan biaya, pemberdayaan secara berkelompok dinilai lebih efektif. Sebagai contoh, untuk melakukan pemberdayaan, petani tidak perlu mendatangi petani satu persatu. Pihak pemberdayaan dapat berpartisipasi dalam organisasi kelompok tani untuk melakukan sosialisasi pemberdayaan. C. Memberikan pelatihan khusus dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Terkadang terdapat usulan atau permintaan masyarakat untuk mengadakan pelatihan yang tidak sejalan atau berbeda dengan program pemberdayaan yang telah disepakati. D. Mengangkat kearifan lokal. Program pemberdayaan komunitas perlu memperhatikan kearifan lokal yang dimiliki suatu masyarakat. Artinya, inisiator atau pemberdayaan harus memperhatikan nilai norma dan pengetahuan lokal masyarakat. Memberikan bantuan sarana dan prasarana. Wujud bantuan sarana dan prasarana dari pihak inisiator, diantaranya modal ditemukan untuk menggerakkan program yang telah disepakati, bantuan hukum seperti pembebasan lahan. F. Melaksanakan pemberdayaan secara bertahap. Meskipun pemberdayaan merupakan bagian dari perubahan hasil dan tujuan yang hendak dicapai, tidak dapat dilihat dan dirasakan secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya Hasjanti sebagai moderator. Saya Putri Kamini. Saya Al-Iman. Saya Siti Sawalia. Di sini kami akan memaparkan materi sosiologi yaitu keempat tentang proses pelaksanaan pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Yang dimana pada bagian bab 4 itu di materi nomor 4 tentang proses pelaksanaan pemberdayaan. Empat, proses pelaksanaan pemberdayaan. Secara garis besar, proses pelaksanaan pemberdayaan meliputi 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap-tahap tersebut sangat penting demi berjalannya program pemberdayaan. A. Perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan penting dalam menjalankan sebuah program kegiatan. Pemberdayaan dapat berhasil dengan baik apabila dilakukan sesuai perencanaan pada tahapan perencanaan. Pihak pemberdayaan atau inisiator dapat menerapkan metode participatory rural appraisal atau PRA. PRA pada dasarnya merupakan metode penelitian atau kajian untuk menggali potensi dan permasalahan dalam masyarakat. Kajian ini bertujuan mengumpulkan dan menganalisis berbagai kondisi, potensi, dan permasalahan masyarakat, serta merumuskan alternatif pengembangan dan solusi permasalahan masyarakat. Diberi kesempatan mengambil bagian dalam proses analisis agar terampil dalam menganalisis masalah, mencari solusi, dan membuat rencana untuk kepentingan bersama. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahapan perencanaan sebagai berikut. 1. Sosialisasi awal. Inisiator terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan pemberdayaan terhadap komunitas atau masyarakat yang akan diberdayakan. Inisiator menyampaikan gambaran umum tentang program pemberdayaan. Dalam tahap ini, inisiator belum dapat menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilakukan. 2. Mengenali masyarakat. Inisiator bersama masyarakat melakukan penelitian terhadap
realitas kehidupan masyarakat. Dalam proses penelitian tersebut bertujuan mengenali masyarakat lebih jauh, memahami kelebihan dan kekurangan masyarakat, serta memahami berbagai kearifan lokal masyarakat. 3. Pemetaan swadaya. Inisiator juga perlu memetakan swadaya yang dimiliki masyarakat. Pemetaan dilakukan dengan menisurvei realitas kondisi lingkungan dan kehidupan komunitas swadaya, biasanya berkaitan dengan proses pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. B. Pelaksanaan perbekalan pengetahuan dalam proses perencanaan komunitas dan inisiator menyusun program kegiatan serta pelaksanaan pemberdayaan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahapan pelaksanaan sebagai berikut. 1. Pengorganisasian masyarakat. Inisiator melakukan pertemuan dengan anggota komunitas membahas hasil penelitian yang dapat dijadikan objek pemberdayaan. Inisiator membentuk kepengurusan program pemberdayaan. Inisiator juga berupa penumbuhan kesadaran dan memberi motivasi tentang pentingnya program pemberdayaan. Yang kedua, penyusunan perencanaan. Komunitas yang telah setuju terhadap program pemberdayaan selanjutnya melakukan penyusunan program pemberdayaan. Inisiator dan masyarakat bersama-sama merumuskan program pemberdayaan tersebut. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan. Masyarakat melaksanakan kegiatan realisasi program pemberdayaan berdasarkan hasil perencanaan yang telah dibuat. Adapun inisiator memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang perlu dalam merealisasi program tersebut. Yang keempat, memanfaatkan dan pemeliharaan. Inisiator bekerja sama dengan masyarakat melakukan pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil realisasi program pemberdayaan. Evaluasi setiap program kegiatan. Perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan dapat mencapai tujuan. Begitu pula kegiatan pemberdayaan komunitas. Dalam tahap evaluasi, komunitas dapat memberikan gambaran nyata mengenai penerapan program pemberdayaan yang berjalan. Peran komunitas dalam evaluasi program pemberdayaan antara lain memberikan masukan, saran dan kritik terhadap program yang telah dijalankan. Proses evaluasi dapat dilakukan bersama masyarakat jika program pemberdayaan dirasa berhasil. Tahap berikutnya adalah terminasi, yaitu pengakhiran seluruh kegiatan termasuk pendampingan serta penyerahan tanggung jawab pemeliharaan program pemberdayaan kepada komunitas tersebut. Pemberdayaan masyarakat pada umumnya dilakukan melalui strategi seperti pada tabel. Melalui penerapan strategi yang tepat diharapkan pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian masyarakat memiliki daya mengatasi ketimpangan sosial dan menghadapi tantangan globalisasi. Sekian dari materi yang kami bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberdayaan melalui kearifan lokal adalah upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dikatakan strategis karena satu sisi program pemberdayaan mengajak masyarakat melakukan perubahan sosial dalam kehidupan dan juga penggunaan kearifan lokal dalam pemberdayaan menuju penghormatan terhadap budaya asing masyarakat. Dengan demikian masyarakat mengalami kemajuan namun tidak merupakan nilai-nilai kebudayaan aslinya. Contoh upaya pemerintahan komunitas dalam masyarakat tradisional sebagai berikut. Pertama, pemberdayaan komunitas. Pembuatan jamu di Kampung Jamu Sukoharjo. Jamu merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang patut dijaga dan dilestarikan di Indonesia. Terdapat sebuah kampung yang hasil menjaga kelestarian jamu, sehingga kampung tersebut mendapat sebuah sebagai kampung jamu
Kampung Jamu muncul karena mayoritas penduduknya berprofesi sebagai produsen. Jamu artinya sebagai masyarakat berprofesi sebagai pembuatan atau peracik jamu. Kelestarian kearifan lokal tersebut mendorong pemerintah mengembangkan daerah muter sebagai sentra industri jamu. Pemberdayaan komunitas petani tambak pesisir pantai Desa Karangsong, Indramayu. Program pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan minyak dan gas yaitu 1. Melakukan edukasi perawatan, pemeliharaan, dan penanaman kembali hutan bakau. 2. Mengamankan atau membebaskan lahan-lahan kertas, menjadikan kawasan perlindungan bakau melalui program tersebut. Inisiator mencoba kembali untuk meningkatkan kearifan lokal masyarakat pesisir yang mulai ditinggalkan, yaitu hidup harmonis bersama alam. Pemberdayaan komunitas nelayan suku Bajo. Suku Bajo merupakan salah satu suku di Nusantara dengan kearifan lokal yang menggabungkan beberapa bentuk kearifan lokal. Masyarakat suku Bajo berkaitan dengan alam, kepercayaan lokal, dan teknologi tradisional. Masyarakat suku Bajo memegang teguh ahli dan kebudayaan contoh usaha. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan membentuk kelompok sadar atau bekerja sama dengan pemuda setempat. Salah satu kegiatan sekelompok ini adalah menanam mangrove. Pemberdayaan komunitas masyarakat adat Kampung Naga. Masyarakat Kampung Naga masih memegang tradisi nenek moyang mereka. Mereka menolak intervensi pihak luar jika bertujuan mencampuri dan merusak kelestarian Kampung Naga. Segala sesuatu yang tidak dilakukan leluhur akan dianggap tabu oleh masyarakat adat. Ada beberapa hal yang ditolak oleh warga, salah satunya menolak masuknya listrik. Menurut mereka, tidak adanya aliran listrik bertujuan menghilangkan kecemburuan sosial, ekonomi. Bentuk pemberdayaan Kampung Naga sebagai berikut. 1. Pemerintahan melalui Kemdikbud dan Pusat Pengembangan Pendidikan Non-Formal dan Informal mengadakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal bagi masyarakat Kampung Naga. 2. Pemerintah daerah mendorong serta menjadikan Kampung Naga sebagai Kampung Naga dan objek wisata. 3. Memberi pelatihan keterampilan, kemandirian, dan kewirausahaan. Pemberdayaan komunitas petani Rawa Lebak. Kearifan lokal masyarakat di sekitar Rawa Lebak terkait proses pertanian di Rawa. Beberapa kearifan komunitas petani di sekitar Rawa Lebak sebagai berikut. 1. Mengenai pertanda alam apabila ikan-ikan mulai meninggalkan kawasan Lebak menuju sungai, menandakan akan datangnya musim kering sehingga petani menyiapkan benih untuk ditanam. 2. Mengenai tinggi air pasang dan memperhatikan pasang surut air rawa. Melalui pengamatan ini, petani dapat memperkirakan panjang atau pendeknya musim kering. Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Dinas Sosial sebenarnya rutin melakukan pemberdayaan. Meskipun demikian, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk memberdayakan kelompok marginal di perkotaan. LSM atau organisasi ini mengembangkan sikap berbagai peduli, kerjasama, dan gotong royong. Nilai-nilai kearifan lokal inilah yang diterapkan untuk memberdayakan komunitas masyarakat modern. Adapun organisasi yang turut membantu melakukan memberdayakan komunitas sebagai berikut. Yang pertama, Komunitas 1001 Buku Pemberdayaan. Tidak selalu ditunjuk kepada orang dewasa, memberdayakan juga dapat ditunjukkan kepada anak-anak. Salah satunya melalui kegiatan yang dilakukan Komunitas 1001 Buku. Jadi, Komunitas 1001 Buku ini merupakan organisasi nirlaba, yaitu sebuah jaringan relawan dan pengelola taman bacaan anak. Adapun Komunitas Jendela, pada era globalisasi, ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang cepat. Agar dapat beradaptasi terhadap perkembangan, masyarakat perlu mengimbangi salah satunya upaya dengan membaca buku. Akan tetapi, faktanya akses buku tidak merata, terutama bagi masyarakat kelas bawah. Adapun Save Street Chilit merupakan organisasi
yang berupa menjadi wadah penggerak keperluan terhadap permasalahan anak jalan kegiatan. Organisasi ini antara lain kampanyenya kebutuhan tentang anak jalan, dan yang terakhir ilmu berbagai foundation. Pemberdayaan tidak terbatas pada pemberian bantuan yang bersifat material. Bantuan dan material seperti pelatihan, bimbingan, dan motivasi pun juga dapat diberikan kepada masyarakat seperti yang dilakukan oleh berbagai ilmu foundation.